السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah di malam hari ini kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini, dan itu semua atas hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Allah senantiasa memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu, diberikan kita kesehatan, diberikan kita waktu luang, terus diberikan cintaan kepada al-ilm. Berapa banyak manusia diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, namun habis itu semua untuk maksiat, habis untuk hal-hal yang sia-sia. Kemudian di akhirat dia akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini. Maka ikhwani, ini seharusnya kita renungi bersama, dan ini adalah harta yang sangat mahal sekali. Hidayah, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih kalau urusan dunia Allah berikan kepada siapa saja, tidak dengan nikmat-nikmat yang seperti ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki semata. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Islam adalah agama satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki dua makna secara umum dan khusus. Islam dengan makna yang umum adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan taat kepada Allah dengan mengikuti nabi yang diutus. Wal bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini dengan makna yang umum. Dengan makna yang umum ini seluruh nabi agamanya Islam. Nuh muslim, kaumnya muslimun. Ibrahim muslim, kaumnya muslimun. Musa muslim, kaumnya muslimun. Isa alaihi salam muslim, kaumnya muslimun. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam muslim, kita tentunya umat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam muslimun. Adapun dengan makna yang khusus, Islam agama yang memiliki 5 rukun yang dianugerahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menyempurnakan agama terdahulu, syariatnya dan seterusnya, yang alhamdulillah yang kita anut saat ini, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda: "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentang kenabianku, kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, Islam dan seluruh ajarannya, melainkan dia akan diancam dengan neraka. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah tatkala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan kalau Yahudi dan Nasrani saja diancam dengan api neraka tatkala tidak mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Islam yang terakhir, Islam yang diri Allah Subhanahu wa taala, padahal diturunkan kepada mereka Alkitab, diturunkan kepada mereka nabi-nabi, maka tentu ancaman ini lebih tertuju lagi kepada seluruh keyakinan-keyakinan yang tidak diturunkan kepada mereka Alkitab, tidak diturunkan kepada mereka nabi. Seperti kita lihat sekarang ini keyakinan-keyakinan Hindus,
Buddha, Konghucu dan seterusnya yang tidak ada Nabi pernah diutus kepada mereka itu. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar sekali ikhwani. Atas hidayah 6 miliar penduduk bumi saat ini kurang lebih. Tidak semua mendapatkannya. Allah pilih orang-orang tersebut. Mayoritas hampir 4 miliar penduduk muka bumi ini orang-orang kufar. Nikmat yang sangat agung sekali. Namun tentu tatkala kita berbicara tentang Islam punya aturan, di mana aturan itu datang dari Allah, kemudian disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar kita mendapatkan ridha Allah. Harus kita mengikuti aturan main. Tatkala kita masuk kepada sebuah tempat seperti sekolah, ada aturan. Tidak boleh kita buat aturan sendiri. Ikuti aturan main dari lembaga tersebut. Padahal enggak lama kita di dalam, mungkin tamat selesai. Bagaimana dengan Islam yang tadi disebutkan, orang yang tidak memeluknya diancam dengan api neraka. Dan apakah orang yang telah memeluk Islam, KTP-nya Islam, kakeknya dulu Muslim, bapaknya Muslim, dia pun Muslim, kemudian dia masuk dalam hadis ini, tentu tidak seperti itu. Islam kita harus kita cocokkan dengan Islam Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang telah didakwahkan oleh beliau kepada generasi selanjutnya. Sebagaimana para pertemuan kita yang lalu tentang karakter, pendidikan karakter, kan begitu ya. Rasulullah mendidik para sahabat, copy paste. Tidak ada sahabat itu menyimpang dari ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada waktu batas itu, rentang waktu sekitar 1 abad lamanya mereka menerapkan Islam ini. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Bahkan terjadi pengingkaran-pengingkaran. Bagaimana generasi pertama ini menjaga Islam. Antum pernah lihat kisah yang sudah saya sampaikan, kisah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan selainnya, tentang beberapa orang menunggu salat subuh, berzikir, kemudian diingkari oleh sahabat yang mulia ini. Ya, tatkala mereka mengatakan, yakni kami tidak menginginkan dari ini kecuali kebaikan, sama dengan orang zaman sekarang ini. Ya, tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Kemudian generasi berikutnya terus mereka senantiasa membantah, mengingatkan penyimpangan. Imam Malik rahimahullah begitu juga. Sa'id bin Musayyib dari kalangan tabi'in besar dan seterusnya. Kisah-kisah mereka yang cukup menarik, yang hendaknya kita membaca sejarah perjalanan generasi terbaik ini. Jika ada karya tulis misalnya tentang pembicaraan terhadap para ulama kita, boleh antum miliki, antum baca, atau luangkan waktu cari di Google dan segala macam, sebagai salah satu sarana kita untuk membandingkan Islam kita ini dengan generasi-generasi yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena tatkala kita meninggal, kita harus ingat Firaun Firaun. Tatkala dia di dalam surat Yunus ayat 90 ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tatkala ditenggelamkan Firaun, seorang raja yang lalim, dia memiliki kekuasaan, memiliki harta, dia merasa memiliki dunia ini dan seterusnya. Sebagaimana kebanyakan manusia zaman sekarang ini, pantang punya jabatan, kayak dia yang punya dunia ini, kurang lebih begitulah. Ya, pantang punya harta. Ya, dengan mudahnya dia mungkin bisa menyerobot tanah orang, dengan uang apa bisa dimainkannya semua. Ya, kalau kita lihat Firaun di eranya lebih-lebih lagi. Dia kalau menginginkan satu negara dia tinggal serang. Tapi di akhir hayatnya begitu ditenggelamkan oleh Rabbul Alamin, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Berarti menunjukkan orang di detik-detik kematian dia ada penyesalan. Tetapi ingat, kenapa syarat taubat salah satunya adalah selama gargarah belum ada? Karena ini berkaitan kata gargarah, nafas atau ruh mau dicabut, maka penyesalan di waktu itu muncul, ketakutan muncul, taubat tidak diterima oleh Rabbul Alamin.
Kemudian kita lihat bagaimana di akhirat. Mahsyar, mauqif 50.000 tahun, mengerikan. Antum mungkin pernah dengar gempa, kemudian tiba-tiba ada orang azan karena takutnya dia diazan. Banyak kita lihat itu. Padahal bolak-balik azan di masjid, nggak pernah dia datang. Begitu gempa azan dia. Saya sholat di belakang Ulunuha, masjid depan itu, Karya Dharma, zuhur. Kemudian kami mau pulang, kejadian seperti ini mau pulang kami, hujan deras, angin kencang, berpatahan ranting. Tiba-tiba yang di samping saya, yang kami sudah nunggu di luar, azan dia. Padahal baru sholat kami, dia azan. Kenapa? Muncul ketakutan dalam hati. Padahal itu mengusir itu bukan azan. Azan itu manggil orang sholat. Mengusir itu dengan taat kepada Rabbul Alamin. Karena itu bala tentara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lebih mengerikan lagi mahsyar, kehausan, kelaparan, serba ini dan seterusnya. Di mana kita mendatangi para nabi-nabi, tak ada yang mampu melakukan berikan syafaat pertolongan. Di mana di saat itu ada telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Semua orang mengklaim kami umat Muhammad. Di saat ini semua orang mengatakan kami cinta Muhammad. Kami umat Muhammad. Kalau terjadi penghinaan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dia akan bela. Tapi sebatas itu saja, pengamalan terhadap sunnah, pengamalan terhadap akidah enggak. Kata Rasulullah B yang dibuatnya. Klaim. Lalu manusia berbondong-bondong mendatangi Al-Haud. Sebagiannya diusir oleh para malaikat. Kisah yang sangat masyhur. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, ummati ummati. Maka malaikat mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan umatmu sepeninggalmu. Apakah Rasul mengatakan sudahlah, enggak ada masalah itu? Bukankah Nabi kita itu sangat penyayang? Antum ingat kisah tatkala Rasulullah itu dilempari di Taif. Datang malaikat gunung, mau kutimpakan ini gunung ini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada itu Mekah penduduknya. Rasul mengatakan enggak, barangkali dari keturunan mereka datang muncul orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tapi kenapa ini enggak muncul di mahsyar? Rasulullah tidak mengatakan, aku kasihan kepada umatku, mereka enggak jumpa denganku, wajar mereka menyimpang. Kalau seandainya aku berada di tengah-tengah mereka, bisa aku ingatkan. Kan bisa jadi Rasulullah itu mengatakan seperti itu. Tapi tidak. Rasulullah mengatakan apa? Suhqan, suhqan. Menjauh kalian semua orang-orang yang merubah-rubah ajaran agamaku. Kenapa itu muncul terjadi? Karena tatkala Islam ini ada, kemudian Rasulullah diutus, kemudian Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, Islam ini telah sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah, telah ditunaikan seluruh apa yang Allah inginkan. Lalu diberikan estafet dakwah kepada generasi sahabat, menunjukkan Islam ini tidak akan hilang dan terus akan didakwahkan sampai hari kiamat. Namun kenapa manusia jatuh dalam bid'ah, penyimpangan? Kan begitu. Dan Rasulullah tidak memberikan toleransi dalam masalah ini, diusir. Maka perlulah kita mengetahui penyebab-penyebabnya agar jangan terusir dari telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Diusir dari telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Akhirnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan seterusnya dalam riwayat-riwayat yang sahih yang mensifatkan Al-Haud. Tinggal mendatangi saja pun tak mampu. Maka sebagian ulama mengatakan tidak akan meminum, seseorang tidak akan meminum telaga Rasulullah SAW di akhirat sampai dia meminum telaga Rasulullah SAW di dunia. Apa telaga Rasulullah di dunia? Sunnah Nabi SAW. Sebelum kita minum sunnah Nabi itu menjadi bagian dari diri kita. Maksudnya adalah kita semua yang datang dari sunnah kita ambil, kita telan, itu maksudnya. Ada pada diri kita semampu kita. Ya? Jadi begitu pentingnya masalah ini, maka hari ini kesempatan kita bahas
sebab-sebab yang mengantarkan munculnya bid'ah. Karena sangat berbahaya sekali. Secinta-cintanya keluarga kita sama kita, enggak akan disimpannya kalau kita meninggal. Secinta-cintanya Anda kepada anak Anda, enggak akan Anda simpan kalau dia sudah meninggal. Pasti diantarkan ke kuburan. Yang bersama kita di kuburan hanya amal saleh, bukan amal taleh. Amal saleh, ittiba, ikhlas. Keluar dari ini namanya bid'ah. Maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari ini. Ini sekedar mukaddimah, pendahuluan. Yang kedua adalah kita ngaji itu tatkala saya bahas nanti ini penyebab muncul bid'ah, jangan kita lihat orang kayak kita udah paten kali. Enggak. Yang kita lihat diri kita, jangan orang lain. Saya masuk enggak yang disebutkan ustadz itu? Nah itu dia. Jangan langsung berpikiran, itulah dia, itu yang ngusir kita kemarin kajian. Mereka itu semua. Enggak gitu, ngaji itu kita. Itulah itu, tetangga saya itu kayaknya. Enggak, ngaji itu kita. Coba cocokkan. Ada enggak sama saya ini? Kalau ada, ini masalah sama saya, harus saya selesaikan. Ada enggak sama keluarga saya? Oh ada, kita selesaikan semampunya, karena kan hidayah enggak dari tangan kita pula. Ya begitu. Ngaji itu untuk kita. Biasakan kalau kita ngaji untuk kita dulu, jangan untuk orang langsung. Orang lain langsung, dia lah itu. Dia. Aku kan udah sunnah, udah tinggal sunnah. Enggak. Antum lihat bagaimana Abdullah Al-Qasimi menyimpang di akhir zaman. Dia di akhir hayatnya maksud saya. Fatazillu qadam ba'da isbatiha. Tergelincirlah kaki itu setelah kokoh berdiri. Sekelas Abdullah Al-Qasimi menyimpang. Bukan menyimpang saja, jadi orang ateis. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Bahasa Arab Senin Kamis. Ngajinya pun barangkali kalau enggak hujan. Atau mungkin yakni kalau sempat. Kemudian cita-cita masuk surga. Kemudian tiap hari nengok HP, subat semua di dalam. Enggak ada filter. Kalau anda ahli ilmu mungkin ada filternya. Sekelas Abdullah Al-Qasimi menyimpang. Nasallallahu al-afiyah wassalam wal maghfirah. Mimma la syakka fihi. Tidak diragukan lagi kata penulis. Ini saya ambil dari kitab Aqidatut Tauhid karya Dr. Shalih Al-Fauzan yang saat ini sebagai Mufti Saudi, Mufti Grand, Mufti Agung Saudi saat ini. Hampir 90 tahun umurnya beliau, rahimahullah, ya hafizallah taala. Saya dikatakan rahimahullah juga enggak ada masalah. Ya masalah doa. Ya cuma rahimahullah dikatakan kepada orang yang sudah wafat, semoga Allah merahmatinya. Hampir 90 tahun. Yani sebagian besar umur beliau habiskan untuk berdakwah. Beliau berdakwah akhirat, dia dapatkan dunia. Siapapun yang mencari akhirat, dia dapat dunia. Itu rumus. Tidak sebaliknya. Antum sibukkan saja cari dunia, belum tentu dunia dapat, apalagi akhirat. Ya, dunia belum tentu. Kedai kopi 24 jam, belum tentu dia kaya. 24 jam dia kerja itu, belum tentu kaya. Dunia tak dapat, belum tentu, apalagi akhirat. Berapa banyak saya dengar ada ikhwah investasi bangkrut. Banyak. Ya. Itulah dunia. Tapi kalau antum investasikan untuk akhirat, enggak akan pernah bangkrut. Perdagangan terbesar itu yang akan pernah rugi itu perdagangan dengan Allah. Tapi Ustaz, kita kan hidup butuh dunia lah juga. Betul, saya kan enggak bilang harus kita miskin, duduk-duduk air di masjid. Enggak ada itu. Bekerja. Tapi jangan sampai di sini. Kalau sampai di sini lah yang tengah jalan itu langsung keluar pisau surit itu. Serempetan sedikit saja. Kalau udah sampai sini ya. Saya disini katakan kepada kita semua ikhwani, saya belum temukan ada orang stres, gila, masuk rumah sakit, dirawat atau jalan-jalan pinggir jalan karena dipikirkannya surga neraka. Surga, neraka, aduh gila dia. Enggak ada, jarang saya lihat dan belum pernah. Berapa banyak saya lihat orang yang stres, bisnisnya bangkrut, terbakar, kena bencana, keluarganya meninggal, stres, enggak lama kemudian dia pun meninggal. Banyak pikiran. Itulah dunia. Dan harus diimbangi, kita hadapi dunia ini dengan al-ilm. Ilmu.
Ya, dengan ilmu. Itu seorang mukmin. Biasa saja. Dunia ini biasa saja, nikmati. Apa yang kita takutkan di dunia ini di saat kita adalah hambanya Ar-Razzaq, hamba maha pemberi rizki. Kita adalah hamba pemilik dunia dan akhirat. Kalau kita dibilang anggota si fulan, ya masih takut kita. Dari yang meninggal dia, siapa yang jadi daging? Di saat dia hidup saya pun nggak bisa dagingi kita kok. Kalau udah meninggal kan begitu. Allah. Ya? Tidak diragukan bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah keselamatan dari jatuhnya kepada bid'ah dan kesesatan. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah masih global. Setiap orang mengatakan kami mengikuti Al-Quran, kami mengikuti Sunnah. Masih global, tapi fakta sesat kan begitu. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am 153, Al-An'am 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku, sirat, jalanku, jalan satu, sirat. Ini adalah jalanku yang lurus. Wajib atas kalian mengikuti jalan yang lurus ini. Yang berbicara Allah, firman Allah, wala tattabi'us subula, jamak plural. Jangan kalian ikuti, haram berarti haram kalian ikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang mencerai-beraikan kalian semua jalan-jalan itu dari jalan Allah. Berarti selain jalan Allah pasti sesat kita dibuat. Kita nggak usah ikut pepatah mengatakan banyak jalan menuju Mekah. Kita ganti aja Roma, Mekah aja kita buat. Karena ke Mekah kan banyak jalan. Iya, banyak jalan menuju Mekah, betul. Tapi jalan menuju surga cuma satu. Nggak ada yang lain. Jalannya Rasulullah. Oh, kami juga mengikuti Rasulullah. Ayo kita uji. Nggak usah kita jadi cerminan. Karena setiap orang mengatakan kami mengikuti Rasulullah. Nggak usah kita dulu. Kalau kita ribut nanti. Siapa yang pertama mengikuti Rasulullah? Siapa yang pertama mengikuti jalannya Rasulullah? Siapa yang pertama yang ada di saat ayat ini turun? Surat Al-An'am 153. Sahabat. Kalau kita ya ributlah. Semua mengklaim mengikuti Rasul kok. Sahabat. Karena di saat ayat ini turun kita belum ada. Lalu diamalkan, sahabat mendengar langsung. Hasil, kita kan ingin hasil ini. Oh, ada hasilnya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Hasan, Husain, Fatimah, seluruh ibunda kita, ummahatul mukminin. Uqasah ibn al-Mihsan dijamin masuk surga. 70.000 dari umat ini masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu di era Rasulullah diucapkan. Baru kita tarik ke tahun 2025, begitu caranya. Kalau kita yang ngomong ya semua mengklaim. Ya. Jadi jangan kita mengkapling-kapling surga. Itu sudah masuk surga, bukan lagi kapling, itu sudah masuk surga dia. Abu Bakar As-Siddiq. Kita tanya dia apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW menjelaskan surat Al-An'am 153 ini. Ada ayat dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Atau sahabat bertanya tentang ayat itu. Jadi nggak ada di saat Rasulullah wafat ada ayat yang sahabat belum paham. Nggak ada itu. Dalam memahami dan dalam mengamalkan, karena semua ayat telah diamalkan oleh para sahabat. Semua ayat telah diamalkan oleh para sahabat. Mana buktinya? Tidaklah mereka melewati satu ayat melainkan mereka mengamalkannya, kandungannya. Makanya di saat muncul permasalahan di era Khulafaur Rasyidun, apa yang mereka lakukan? Dipanggil semua sahabat. Ada enggak masalah ini samamu hadisnya? Karena Al-Quran sudah bersama mereka.
Karena tatkala tidak ditemukan dalam Al-Quran, dia di hadis. Nah, tidak ada satu orang sahabat pun yang bersamanya semua hadis. Kalau Al-Quran iya ada. Abu Bakar, Siddiq, Umar, mereka adalah penghafal Quran. Nah, itu penerapan kan kita lihat. Ya. Al-Quran di era itu adalah Al-Quran di era ini. Hadis di era itu adalah hadis di era sini. Lalu kenapa kita baperan, terganggu dengan slogan atau syiar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Di era mereka nggak ada syiar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena mereka mengamalkannya. Apa yang mau dikembalikan? Karena mereka hari-hari dia adalah qala Allah qala Rasulullah. Itu kan karena muncul bid'ah makanya dikatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena nggak ada mazhab. Mazhab fikih tersebar di mana-mana. Semua orang bermazhab, tapi tidak dikatakan kembali kepada mazhab. Nggak ada. Begitu kita memuliakan para ulama, tapi kita harus tahu mereka nggak nabi. Kalau semua yang datang dari nabi kita ambil jadi nabi. Kalau semua yang datang dari ulama kita ambil tanpa dikritisi, bagi yang mampu maksud saya, bukan pula orang sembarangan, kan begitu. Ahli ilmu dijelaskan para ulama ini enggak tepat segala macam, kan begitu. Kalau sempat para ulama tak boleh dikritisi. Pasti benar yang datang dari dirinya, udah nabi lah itu. Dan ini enggak mungkin. Khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW sebagai tafsir dari ayat ini membuat satu garis lurus untuk kami. Permisalan ini nanti kalau kita dunia dunia pendidikan. Nah, ini salah satu teknik mengajar. Ya. Rasulullah membuat satu garis lurus kepada kami. Lalu beliau mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah. Buat lurus. Ini jalan Allah, lurus. Lalu Rasulullah membuat jalan lagi, beberapa jalan kanan kirinya bercabang-cabang. Ini adalah jalan syaitan, jalan-jalan yang memisahkan dari jalan Allah. Ya. Wa kullu sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Jadi Rasulullah buat garis, kemudian dibuat lagi, malah Rasulullah mengatakan ini jalan Allah. Kemudian Rasulullah lagi jalan kanan kirinya. Ini adalah jalan-jalan. Di setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepada jalan itu. Muncul pertanyaan. Antum pernah lihat setan di muka bumi? Rupanya setan gitu. Ada pernah lihat? Enggak pernah. Kalau film Ustaz, itu kan film bohong. Emang pernah dilihat setan? Enggak, kita enggak bisa melihat rupa setan aslinya. Enggak bisa. Jadi apa yang disebut dengan syaitan di sini? Penyimpangan fakta ada. Tapi kalau kita lihat, kan ada orang mengaku nabi, Ahmad Musaddiq tahun 2004 nabi palsu. Atau di era sahabat, Musailamah Al-Kazzab, namanya Musailamah, orang betulan. Kita lihat, ini setan rupanya. Oh enggak juga, ini orang. Tarik tahun 2024, ada dulu Musailamah Al-Kazzab, Ahmad Musaddiq. Ada lagi yang perempuan itu siapa? Leah Eden. Kalau kita lihat orangnya itu kan gitu. Apa maksudnya? Syaitan adalah satu istilah yang dipergunakan untuk siapa saja yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Syaitanlah itu. Syaitan ada dari kalangan jin, syaitan ada dari kalangan manusia. Ya, kalau enggak gimana kita mengamalkan hadis ini kalau kita setan di setiap jalan ada setan? Enggak pernah saya lihat kan gitu. Ya seperti itu. Artinya adalah orang yang menyimpang dari jalan Allah syaitanun. Karena syaitan adalah orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan ini istilah syar'i, bukan bahasa Indonesia ini. Ini terkadang mudah marah dengan istilah-istilah syariat. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Sanskerta ini, bahasa Arab.
Dan kita Muslim. Kenapa kita alergi dengan istilah Islam? Ya? Maka Rasulullah mengatakan, beliau baca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ini adalah jalanku yang lurus, ikuti, wajib. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan ini. Itu disampaikan kepada para sahabat ini, yang tentunya di kemudian hari terus sama kita, kan begitu. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga syaitan itu atau jalan-jalan itu memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, itu adalah wasiat kepada kalian. Rasulullah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Setiap hari kita mendengar, Jumat kita mendengar, marilah kita bertakwa, marilah kita bertakwa. Kenapa orang enggak bertakwa? Tiap hari dengarnya. Bahkan orang yang mengucapkannya pun enggak. Karena permasalahannya di sini. Jalan ketakwaan jelas, tetapi jalan itu tidak diikuti. Ya, enggak sampai. Ya? Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, secara otomatis dia akan mengikuti jalan-jalan yang menyesatkan. Masuk di dalamnya perkara bid'ah, perkara baru di dalam agama. Sesat. Karena Rasulullah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara, setiap bid'ah sesat. Yang ngomong Rasulullah, bukan kita, Rasulullah. Adapun kalau orang mengatakan enggak semuanya bid'ah, Ustaz, ini enggak ada di era Rasul, itu enggak ada di era Rasul, ini enggak ada di era Rasul. Betul. Cuma kan sudah kita jelaskan, ini mohon dipahami dan disampaikan kepada orang bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, mulai dari Nuh alaihi salam, tatkala muncul permasalahan di eranya, bukan dalam rangka menjelaskan teknologi, tetapi untuk meluruskan penyimpangan dalam agama. Bukan teknologi. Oleh karena itu tatkala Nuh diutus ke kaumnya, patung sudah ada. Patung teknologi. Tatkala Rasulullah muncul, senjata sudah banyak. Orang-orang Arab tiap hari senggol bacok. Berperang ya kerjanya, kan senjata, panah, teknologi itu di era itu. Rasulullah mungkin masih kecil, udah perang orang. Sia-sia dong kalau Rasul datang hanya jelaskan teknologi. Terlebih di era kita, mana ada HP di era Rasul. Dan Rasulullah udah wafat, gak ada pula nabi baru. Kitalah nabi kalau begitu, kan begitu. Wal'iyazubillah, gak mungkin. Menunjukkan teknologi itu hanya sebuah sarana. Dilihat untuk apa digunakan. Bernilai ibadah atau tidak. Kita pakai ini nggak dapat pahala, nggak punya ini pun nggak dapat pahala, nggak ada kaitannya pahala. Baru nanti untuk apa dipakai? Untuk ketaatan, dengarkan ceramah, dapat pahala lah itu. Untuk apa ini? Nge-share provokasi supaya unjuk rasa, berdosa lah itu. Begitu dia seharusnya memahami. Ini enggak, sedikit bidah kalian, ini bidah, nggak usah kalian pakai itu katanya. Ini kalau ustadz yang ngomong repot. Kalau orang awam yang ngomong oke lah, nggak ada masalah. Namanya juga dia orang mungkin kurang literasi. Ini kalau sekelas ustadz ngomong, ini nggak betul lagi saya lihat ini. Ya. Fal asbabul lati addat ila zuhuril bid'ah tatalakhasu bil umurit taliyah. Sebab-sebab yang mengantarkan munculnya bid'ah teringkas dalam beberapa poin berikut ini. Tadi sudah saya sebutkan. Poin ini jangan kita lihat orang. Aku udah selamat itu, kayaknya si fulan itu. Ustadz nembak orang ini kalian gitu. Enggak. Coba kita lihat poin ini. Ada enggak sama kita? Kalau ada, selesaikan. Jangan kita lihat orang dulu. Apa rupanya Ustadz? Nomor 1. Al-jahlu bi ahkamid din. Enggak mengetahui perkara agama ini, tidak mengilmui. Kalau bodoh nanti bilang kasar kali, ya.
tidak mengerti hukum-hukum agama. Oh, udah pastilah, nggak usah jauh-jauh. Keluarga kita pun banyak kok. Kita sendiri udah paten kali rupanya kita ini. Udah ngerti dia cara wudhu, udah tahu dia tata cara sholat. Banyak, ya. Nah, kita dulu. Kalau dia nggak ngerti tata cara wudhu, muncul bidah nanti di situ. Kalau dia nggak ngerti tata cara sholat, zikir sholat, muncullah bidah. Berapa banyak kita lihat bidah di sholat? Banyak. Berarti masuk poin nomor 1. Jangan lihat orang dulu, lihat diri masing-masing. Itu baru 1-2 jenis ibadah. Belum lagi ibadah yang begitu banyak. Kullama imtadda zaman, setiap kali zaman makin memanjang, makin jauh dari sumber awal, jauh manusia dari jejak-jejak kenabian. Kata pepatah, potensi buah busuk akan besar apabila jatuh jauh dari batangnya. Kayak mangga, udah lama, besar rupanya, udah busuk kan itu. Oh, enggak, kita kemari udah jauh, enggak kepikiran dia jatuhnya di sana. Nah, gitu juga kita. Mengapa di era Rasulullah SAW itu manusia mendapatkan hidayah dia, dan di saat di mana-mana pun manusia, kan sudah saya jelaskan sama antum. Orang masuk Islam di Madinah, orang masuk Islam di Mekah, orang masuk Islam di Kufah, orang masuk Islam di Mesir, orang masuk Islam di Masyab, orang masuk Islam di Yaman, orang masuk Islam di Basrah, Persia, Romawi, seterusnya masuk Islam dia. Jaraknya jauh itu. Tapi Islam itu satu dia dapatkan. Pergi dia naik haji, nggak ada dia bingung-bingung. Sama Islamnya. Yang dari Mesir datang ke Mekah, dari Madinah datang ke Mekah, dari Yaman datang ke Mekah, sama modelnya, nggak berbeda. Sekarang 2025, pergilah antum umroh, antum temukan banyak versi. Nggak usah jauh-jauh ke sana, di sini aja banyak versi kok. Makanya balik lagi ini murtad, entah yang mana yang benar orang ini katanya. Sama aja kayak agamaku dulu katanya. Banyak versi kata dia. Itu nggak ada di era Rasulullah, karena jalan satu. Teramalkan hadis tadi, jangan kalian ikuti jalan-jalan ini, kan gitu dia. Makanya salah satu ini agar kita selamat apa? Dalam mengamalkan Islam, kita harus tanya dulu, adanya pengamalan itu di era Nabi? Butuh dalil soalnya. Kullam aqallal ilmu wa fasal jahlu. Makin jauh dari jejak kenabian, makin sedikit ilmu dan makin tersebar kebodohan. Oh, sudah pasti. Enggak usah jauh-jauh ke era Rasul. Pusat kajian keilmuan, yakni jika dibandingkan sebagian tempat, makin jauh seseorang dari kajian, makin banyak penyimpangan di situ. Enggak usah jauh-jauh. Maka umumnya di kota-kota besar banyak dakwah, kajian. Kenapa? Kan pusat itu. Banyak kajian, terjadi pergolakan. Ya, dakwah banyak. Dibandingkan dengan kampung-kampung, nggak ada dakwah. Ini ustaz-ustaz lokal. Ustaz-ustaz kita lah. Bukan berarti sesat semua. Enggak, itu begitu kita bicarakan. Tapi paling tidak, di sana nggak hidup sunnah. Kesyirikan jalan, lestari. Nggak ada yang mengingatkan. Dia pun barangkali nggak tahu. Sehingga dia pun melakukannya, itu maksudnya. Al-jahlu. Ya, dan ini tidak ada di era sahabat, tidak ada di era tabi'in. Obat kebodohan belajar, karena tidak ada manusia dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini salah satunya majelis al-ilm. Jangan antum pikir saya duduk di sini langsung dalam waktu sepekan saya belajar langsung duduk di sini. Enggak ya ikhwan. Proses. Kita juga dulu jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kita anggap itulah agama. Karena begitu kita lahir, itu yang kita lihat. Lahir Sa'id ibn al-Musayyib, tabi'in besar. Dia lihat Islam yang murni. Lahir Imam Malik bin Anas, dia lihat Islam yang murni. Lahir al-Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah, dia lihat Islam yang murni. Lahir Ahmad Pinta tahun 81, kurang lebih. Udah tua nah kan? Tapi mau semangat nikah lagi. Yang dilihatnya Islam yang banyak versi.
Udah pastilah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, udah wirid saya, yasinan saya, baca surat yasin, tahlilan saya. Salat pun belum tentu. Belum tentu. Karena yang penting salat hari Jumat, salat udah mantap lah itu. Idul Fitri salat udah hebat itu. Yang penting KTP Islam. Masuk surga kita kata ustaz-ustaz, senang kali kita mendengarnya, padahal salat pun enggak. Kan itu yang didengar-dengar orang. Kapan dia belajar? Enggak pernah ditakut-takuti. Islam itu diberikan kabar gembira, diberikan peringatan. Rasulullah itu dakwahnya. Bukan semua boleh. Kalau kita enggak memperingatkan bid'ah, semua boleh. Berarti senang orang. Artinya hanya memberikan harapan-harapan kosong, itu maksudnya. Tapi kok ingatkan bid'ah, takut kita dibuatnya. Memang tak cocok di hati. Kan begitu dia. Karena Islam ini tidak bisa membahagiakan semua orang. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang hidup semeninggalku dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nabi mengatakan, fakta. Rasulullah juga mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini sekaligus dengan cara mewafatkan ulama, meninggal semua ulama. Oh, enggak ada. Tetapi apa? yakni diangkat maksud saya. Tetapi dengan cara apa? Dengan diwafatkan para ulama. Kalau wafat ulama wafat, ilmunya dibawa. Untung saja Al-Imam Nawawi ada karya tulisnya. Itulah yang tinggalkan sama kita. Semuanya mungkin sebagian kecil dari lautan ilmunya. Riyadus Salihin, ya, Arba'in Nawawi, mungkin Al-Majmu' sampai bab riba. Itu ajalah lautan ilmu yang ada pada dirinya dibawa ke kuburan. Kalau harta udah pasti tinggal lah. Gigi emasnya saja pun dibongkar balik itu nanti kuburan. Oh, masih ada gigi emasnya tinggal karena boleh dalam Islam. Ya, jadi hak waris, bongkar lagi balik. Kenapa? Ada tertinggal gigi emas. Cari, cabut untuk ahli waris. Tapi ilmunya gimana kita mencabutnya? Bawanya meninggal. Kita azan dulu. Azan itu. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Ya, kita lihat seperti Muhyiddin kita buat azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Baru kita salat Isya bismillah. Wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani dan akhwati, semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita semua di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i tentunya, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itu poin pertama. Berarti coba kita lihat diri kita masing-masing, kita ini betul-betul masih jahil tentang ilmu, tentang Islam. Tauhid adalah ilmu yang paling tinggi. Sejauh mana kita memahami tauhid, sedangkan kita hidup di negeri yang penuh kesyirikan. Mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakannya, sejauh mana kita memahami itu di saat kita hidup di tengah-tengah yang penuh bid'ah. Kejahilan merata di mana-mana. Ya? Poin nomor 1. Nomor 2. Jadi yang nomor 1 ini rumusnya adalah di mana ilmu tentang Islam itu sedikit, di situ muncul bid'ah. Kita kan punya yayasan di Brastagi. Saya orang Karo, nggak ada masalah saya ngomong seperti ini. Kita lihat tanah Karo penuh dengan kejahilan yang luar biasa, nggak tahu di agamanya. Budaya lebih utama dari agama.
Pantang di apa budaya itu, budaya kami itu. Tapi orang nggak sholat biasa saja. Ya, kenapa? Makanya mudah di situ muncul bid'ah, muncul kesyirikan, mudah. Tapi di tempat yang tegak ilmu, susah orang, susah syaitan itu tadi untuk menyesatkan orang di situ. Iya kan? Susah. Kalau enggak, siapa saja bisa ngomong di satu tempat yang Islam tidak terfilter di situ. Orang tidak memiliki gambaran Islam ini, siapa saja yang ngomong, asal ngomong saja di Islam, ini ajar Islam katanya didengarkan orang. Coba kalau antum ahli mengerti seperti ini, antum duduk ada orang mengajarkan tentang Islam begini, antum bisa melihat, ini enggak tepat yang dibilang Ustadz ini. Enggak tepat kayaknya, kayak bertentangan dengan yang dibuat Rasulullah. Kenapa? Ada filternya. Itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau ini tidak ada pada diri kita, potensi kita jatuh dalam bid'ah sangat besar. Dan apalagi dakwah, dakwah butuh ilmu. La da'wata illa bi'ilmin, kaidah. Tidak boleh berdakwah kecuali dengan ilmu. Ya? Tidak boleh kita melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, misalnya disandarkan kepada Islam sampai kita tahu itu memang betul-betul dari Islam. Tahu kita tata caranya bagaimana. Di sini kita aja atau ada masyarakat? Hah? Ada masyarakat di sekitar kemari? Biar kita maksudnya kita lanjut sebentar gitu. Ini kan pertama yang seperti ini saya buat. Kalau yang kemarin kan Isya kita pulang. Yang kedua, mengikuti hawa. Ya. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kenapa dikatakan mengikuti hawa nafsu? Karena apakah semua ajaran Islam cocok sama nafsu? Lihat saya berapa orang sholat. Enggak. Nah dari sinilah sering saya katakan, kalau Islam ini tak cocok sama nafsu kita, berarti Islam tak boleh kita robah-robah karena bukan milik kita. Kalau milik kita pasti cocok sama kita. Mobil punya antum, suka-suka antum lah, antum yang punya kok. Gimana cocoknya di hati kita? Ya kan, ini rumus ini. Karena dia bukan milik kita, tak cocok di hati pun tak ada hak kita mengganti-ganti. Kalau kita ngerti ini, atas dasar apa ada orang marah-marah tatkala kita menjelaskan bid'ah, padahal agama Islam nggak punya dia? Kalau dia modifikasi mobilnya marah-marah, kita iyalah punya aku ini, ngapain pula kau marah-marah, kata dia. Oh iya, kita yang salah berarti. Ya, kita yang salah. Itu pun kalau udah ke jalan raya kena tilang juga itu. Kalau nggak sesuai prosedur undang-undang, modifikasilah suka-suka hati kita, pasti ditilang nanti. Karena ada juga batasannya soalnya. Ya, itu maksudnya biar paham kita di sini. Jadi tidak boleh ada orang membubarkan kajian bawa massa. Nggak cocok di hatinya. Padahal dia tahu Islam ini pun tak cocoknya di hati dia. Kenapa nggak Islam saja dibubarkannya? Unjuk rasa dia ke Mahkamah Agung sana. Kami tidak ingin Islam ada di sini. Udah jelas warnanya, itu maksudnya. Ya, udah jelas warnanya. Susah kali kami sholat. Masa sholat 5 kali? Kan gitu. Kami tidak setuju Islam. Ya udah jelas warna. Ini enggak. Itu rumus. Ya, rumus. Karena Islam nggak punya kita. Kalau nggak punya kita, jangan pula kita darting, baperan, sakit hati di saat orang menjelaskan Islam. Ya, di dalam surat Al-Qasas 50. Fa illam yastajibu laka, seandainya mereka belum menjawabmu, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ini
Jika mereka tidak menyambut dakwahmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu telah mengikuti hawa nafsunya. Itu saja dia. Siapapun yang membenci sunnah Rasul yang datang dari Rasulullah berarti telah mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah mengatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawanya tanpa ada petunjuk dari Allah? Ini penting, ya. Berarti penyebab muncul bid'ah yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Artinya begini, tak cocok sama kita ini, apa mau kita buat? Ah gitu dia, apa mau kita buat? Oh gini kita buat, gini kita buat, itulah bid'ah. Nggak bisa. Selera kita mau kita buat gimana? Nggak bisa. Islam ini A, A, B, B. Nggak boleh A, B, A, B. Ikuti hawa nafsu, bid'ah muncul. Cocoknya kayak gini, mau kita buat kuburan itu katanya. Tapi Islam mengatakan ratakan. Nggak cocok kurasa. Ah gitu, nggak cocok inilah, udah itu bid'ah muncul. Seharusnya yang ngomong kayak gitu bukan orang Islam, itu maksud saya. Karena memang dia nggak menyandarkan diri kepada Islam. Ini dia menyandarkan diri kepada Islam, ditukang-tukanginya, nggak dapat telaga di akhirat. Yang ketiga, fanatik buta kepada pendapat. Oh nggak boleh ngaji ini antum fanatik sama saya. Pertama, saya nggak nabi. Yang kedua, saya malah ingin memperjelas nasib saya di akhirat karena belum jelas. Nggak ada dalil Ahmad pinta di surga. Itu kan harapan saya. Dalil nggak ada. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq fil jannah. Oh, mantap. Maka saya jangan antum ikuti. Yang antum ikuti yang saya sampaikan. Pribadi saya jangan, nggak boleh. Itu hanya Rasul. Ada salah, ingatkan. Saya koreksi langsung. Oh iya, salah saya. Diralat. Begitu, bukan pula saya marah-marah. Nah, siapapun dia, itu maksud saya. Mengikuti ulama bukan berarti semua yang datang dari ulama kita telan mentah-mentah. Nah, itu nabi namanya. Sebaliknya menolak pendapat ulama dengan adab. Kita hormati dia sebagai seorang alim. Tapi kita letakkan posisinya sebagai seorang manusia yang berilmu tetapi bukan nabi, itu maksudnya. Maka ada hak kita untuk menolak pendapatnya atau perbuatannya. Kita lihat kesesuaiannya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah hak ulama kita. Membela ulama, membela kehormatan ulama adalah sebuah kewajiban. Sudah kita jelaskan itu. Karena membela ulama bukan berarti pribadinya, tetapi dakwah yang sedang dia bawa. Jika dakwah hak, namun itu bukan berarti kita membela semua yang datang darinya. Entah salahnya dia, kan begitu. Itu maksudnya. Ya. Maka tidak boleh ada fanatik. Di dalam surah Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakan apa? Kami ikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari guru-guru kami dahulu, dari ulama yang dulu udah ada di sini. Belum datang kalian belum ribut, kata dia. Bukan gitu rumusannya. Belum datang kalian belum ribut. Belum datang kalian belum kalian bid'ah. Belum datang kalian belum kalian katakan ini syirik. Belum datang ini dikatakan bid'ah, kan begitu? Enggak kayak gitu rumusannya. Enggak seperti itu. Ya. Harus dicek. Kalau enggak, ini dipertahankan, muncul bid'ah. Berapa banyak muncul bid'ah dengan fanatik kepada individu tertentu. Berapa banyak orang mengamalkan zikir-zikir yang tidak ada dalilnya, datang dari seseorang yang dikatakan bacalah ini, engkau akan begitu baca 1000 kali. 1000 kalinya dari mana? Diikuti orang. Karena dia ulama, kita tanya 1000 kalinya dari mana? Dia telah menetapkan angka, itu butuh dalil. Buktinya kita sholat nanti zikir 33. Kenapa 33? Datang dalil dari Nabi. Kenapa masih harus dari Nabi? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang jadi Nabi. Itu rumus. Yang keempat, terakhir.
mengikuti orang-orang kafir, tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan ini yang paling besar. Tahun baru buat tahun baru Hijriah, kenaikan Isa Al-Masih buat Isra Mi'raj, wafatnya Isa Al-Masih buat Maulid, mengenang. Kan gitu dia. Banyaklah perayaan-perayaan. Kuburan ditinggi-tinggikan, buat kuburan tinggi-tinggi. Orang yang pertama menguburkan kuburan tinggi-tinggi kan orang-orang kufar. Mewah-mewah kuburannya. Antum lihat kuburan Fir'aun. Karena disembunyikan aja, yang sembunyi sayap dibongkar orang. Antum lihat kuburan, ini kuburan Jepang kan ada di sini, ha. Deli Tua. Oh, besar-besar itu. Ya kan? Antum lihat kuburan orang Karo, mirip. Besar. Kuburan kami mirip. Tapi saya enggak akan ikuti. Karena bukan ajaran Islam. Mengikuti orang, saya ikuti atas nama adat, rugi saya di akhirat. Bid'ah. Itu maksudnya. Ya banyak hal. Orang kafir buat ini, kita buat ini lagi. Orang kafir enggak, yang itu harus kita lihat kepada Rasul. Kita kan umat Muhammad. Apa buat Rasul? Itu yang kita buat, itu maksudnya. Bukan apa yang dibuat orang kafir itu kita buat. Ya. Ini juga adalah penyebab terbesar munculnya bid'ah. Jadi ikhwani, kesimpulannya, sebab-sebab munculnya bid'ah itu adalah yang pertama, kejahilan terhadap agama. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, fanatik buta. Yang keempat, mengikuti gaya hidup atau menyerupai orang-orang kafir. Ya, maka empat ini memunculkan bid'ah. Apabila kita bersamanya, kita rugi di akhirat. Karena mereka-mereka ini, atau yang mulai dari nomor 3, 4 ini, tidak mampu menolong kita di akhirat. Ya, tidak mampu menolong kita di akhirat. Setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan masing-masing, mulai nanti alam barzakh. Di saat kita sendirian ditanya oleh malaikat dengan fitnah kubur, man rabbuk wa man nabiyuka wa madinu. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Itu tidak bisa dibantu oleh orang lain, hanya amal-amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.